Seorang pria berpenampilan sangat sederhana memberanikan diri melamar putri seorang bupati terpandang, namun respons yang diterimanya justru berupa cemoohan dan penolakan mentah-mentah. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik kesahajaannya, ia adalah seorang konglomerat tambang yang menyembunyikan identitasnya. Beberapa hari berselang, ia kembali, kali ini diiringi oleh iring-iringan 5 mobil mewah yang mencolok. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh liku ini, kami mengundang Anda untuk berbagi dari mana Anda menyaksikan cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan subscribe agar channel Pelangi Kisah dapat terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita terbaik. Mari kita mulai perjalanan kisah ini. Tiba-tiba, langkah kaki yang tidak lazim terdengar mendekat. Sesosok pria dengan pakaian usang, celana yang compang-camping, kaos longgar yang warnanya telah pudar, dan sepasang sandal jepit butut perlahan melangkah menuju gerbang. Rambutnya tampak awut-awutan. Wajahnya sedikit tercemar oleh debu jalanan, membuat siapapun yang berpapasan dengannya otomatis menutup hidung. Aroma tubuhnya mengisyaratkan bahwa sudah berhari-hari ia tak bersentuhan dengan air. "Hei, siapa itu? Gelandangan dari mana datang kemari?" bisik seorang staf. Pria itu berhenti tepat di hadapan gerbang utama. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia berucap, "Permisi, saya ingin bertemu Bapak Bupati Pranata. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan putri beliau." Kedua petugas keamanan yang berjaga seketika meledak dalam tawa. "Wahai, waras kau ini. Coba berkaca, Bung. Ingin berjumpa bupati? Jangan bermimpi di siang bolong," ejek salah satu satpam sambil menahan geli. Saka hanya membalas dengan senyum tipis. Tanpa menanggapi hinaan tersebut, ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari kantong plastik hitam yang ia bawa. Di dalamnya terdapat sepucuk surat tulisan tangan. "Tolong sampaikan surat ini kepada Bapak Bupati. Katakan bahwa ini dari Saka." Satpam itu membaca nama yang tertera di amplop, lalu memandangi Saka dari ujung kepala hingga kaki. Ia sempat ragu, namun akhirnya mengambil surat itu dan bergegas masuk. Beberapa menit kemudian, seorang ajudan keluar. Wajahnya menunjukkan kebingungan, tetapi ia mempersilahkan pria itu masuk. "Bapak Bupati ingin tahu apa maksudmu, tapi cepat ya, jangan bertindak macam-macam." Para pegawai menatap penuh keheranan. Bagaimana mungkin gelandangan itu bisa memasuki rumah dinas? Saka melangkah pelan melewati ruang tamu yang luas dan mewah. Ia duduk di sofa kulit yang tampak sangat kontras dengan pakaiannya yang kotor. Tak lama kemudian, Bapak Bupati Pranata datang dengan raut wajah penuh tanya. "Siapa kamu dan mengapa kamu datang ke rumah saya?" tanya Bapak Bupati dengan nada ketus. Saka menunduk hormat. "Nama saya Saka, Pak. Saya datang untuk menyampaikan niat baik. Saya ingin melamar putri Bapak, Lestari." Ruangan seketika hening lalu pecah oleh gelak tawa. Istri Bapak Bupati, Ibu Endang, sampai tersedak minumannya. Ajudan terkejut hingga hampir menjatuhkan map. Bahkan sopir pun ikut tertawa sambil memegangi perutnya. "Kau mau melamar Lestari?" Suara Bapak Bupati meninggi, matanya melotat. Saka hanya mengangguk, wajahnya tetap tenang. "Saya tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi niat saya sungguh-sungguh, Pak." Bapak Bupati Pranata berdiri dan menunjuk ke arah pintu. "Keluar sebelum saya panggil polisi. Lestari bukan untuk pengemis sepertimu, dasar gila." Saka berdiri tegak. Ia menatap lurus ke mata Bapak Bupati. "Baik, jika itu keputusan Bapak. Tapi suatu hari, Bapak akan mengingat hari ini." Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan ruangan yang kembali dipenuhi suara ejekan. Tanpa mereka ketahui, pria yang mereka hina bukanlah orang sembarangan. Ruang tamu rumah dinas Bapak Bupati Pranata terasa sunyi namun penuh dengan ketegangan. Detik jam dinding terdengar jelas, menambah suasana yang kaku. Di tengah kemewahan sofa kulit Italia dan meja marmer mengkilap, duduklah seorang pria berpenampilan kumuh bernama Saka. Kehadirannya sangat kontras dengan interior ruangan yang megah. Bapak Bupati Pranata duduk di kursi utama mengenakan batik mewah dengan ekspresi heran sekaligus kesal. Di sebelahnya, Ibu Endang melipat tangan di dada sambil memandangi tamu mereka dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi, kamu yang mengirim surat ini?" tanya Bapak Bupati seraya mengangkat amplop lusuh tadi. Saka mengangguk pelan. "Betul, Pak. Terima kasih karena sudah bersedia menerima saya. Ini memang tidak biasa,
tapi saya datang dengan niat baik. Ibu Endang melirik suaminya, lalu menghembuskan nafas berat. Langsung saja, apa maumu? Saka menatap lurus ke arah mereka, wajahnya tetap tenang. Ia tidak gentar meskipun dua pasang mata memandanginya, seakan ia hanyalah sampah jalanan. Saya ingin melamar putri Bapak, Lestari. Kalimat itu jatuh seperti bom. Ruangan langsung meledak dengan suara tawa-tawa, bukan karena bahagia, melainkan karena mengejek. Ibu Endang tertawa sampai menepuk lututnya. Ajudan yang berdiri di dekat pintu nyaris tersedak. Bahkan sopir yang kebetulan lewat di lorong ikut mengintip dan mengangkat alis tinggi. Bapak Bupati Pranata yang awalnya hanya tertawa kecil, kini berdiri dari duduknya. Tawanya berubah menjadi amarah. "Kau ini sudah gila ya, lamaran darimu untuk anakku." Saka tetap tenang. "Saya tahu penampilan saya tidak pantas, tapi saya tidak menilai orang dari pakaian. Saya hanya ingin bicara dari hati ke hati. Saya serius." "Serius?" Bapak Bupati Pranata menunjuk ke arah kaki Saka yang memakai sandal jepit. "Lihat dirimu, sandal bolong, baju bau, rambut acak-acakan. Apa kamu pikir Lestari itu gadis pasar?" Ibu Endang menimpali dengan suara tajam. "Kau pikir kami ini orang sembarangan? Lestari itu calon istri pejabat atau pengusaha besar, bukan laki-laki gila yang hidup dari belas kasihan." Saka menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya. "Saya memang tidak punya apa-apa di mata ibu dan bapak, tapi saya punya tekad, kerja keras, dan cinta yang tulus. Itu lebih berharga dari jas mahal." Bapak Bupati Pranata tertawa getir lalu menunjuk pintu. "Keluar, sebelum saya suruh satpam menyeretmu. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Kalau kau berani mendekati anakku, saya pastikan kamu tidur di sel penjara." Saka berdiri. Ia merapikan bajunya yang lusuh, seolah ingin tetap menjaga harga dirinya. "Baik Pak, tapi saya ingin Bapak tahu satu hal. Jangan pernah remehkan orang dari tampilan luarnya. Dunia ini selalu berputar." Ia membungkuk sopan lalu melangkah pergi. Ajudan membuka pintu tanpa sepatah kata pun, ekspresinya masih menyimpan tawa. Di balik tirai di lantai atas, Lestari mengintip diam-diam. Ia menyaksikan semua yang terjadi. Gadis itu sempat terpaku. Tatapan pria kumuh itu bukan tatapan pengemis biasa. Di sana ada keberanian, ada kesungguhan. Tapi ia memilih kembali menutup tirainya. Sementara di luar, Saka melangkah menjauh, berjalan menembus panas siang dengan kepala tegak. Di sudut bibirnya ada senyum kecil. Bukan senyum karena bahagia, tapi senyum dari seseorang yang tahu waktunya akan datang. "Mereka menolak lamaran seorang gembel," bisik Saka dalam hati. "Tapi suatu hari mereka akan menyambut kedatangan seorang raja." Langit siang itu cerah, namun hati Saka terasa mendung. Ia berjalan pelan meninggalkan halaman rumah dinas Bapak Bupati Pranata. Melewati gerbang besar yang tadi ia masuki dengan harapan, kini ia keluar dengan penuh luka. Bukan luka di badan, tapi di harga diri. Langkahnya berat, tapi wajahnya tetap tenang, walau di belakangnya terdengar suara tawa para penjaga dan pegawai yang masih mengejek. "Hei, sobek baju butut, mau saya jahitin biar pantas melamar anak bupati? Jangan-jangan dia tadi mencuri baju orang terus pura-pura melamar. Laki-laki bau jalanan mau jadi menantu bupati? Ngaca dong." Saka tak menoleh, tapi tiap kata itu ia simpan dalam hati. Tak satu pun ia lupakan. Beberapa meter dari rumah bupati, Saka duduk di bawah pohon besar. Ia menunduk bukan karena malu, tapi karena sedang menahan amarah yang ia ubah menjadi tekad. Tangan kanannya meraih sebuah liontin kecil yang tergantung di lehernya. Di dalamnya ada foto lama, seorang wanita tua dan seorang anak kecil, ibunya dan dirinya saat kecil. "Bu, kau bilang dulu jangan pernah menilai orang dari baju atau sepatu, tapi hari ini Atu dihina karena semua itu." Ia terdiam sejenak, lalu menatap langit. "Tapi aku tak akan membalas mereka dengan kemarahan. Aku akan membalas dengan bukti, dengan keberhasilan. Aku akan datang lagi ke rumah itu bukan sebagai gembel, tapi sebagai siapa aku sebenarnya."
Di rumah dinas, Bapak Bupati Pranata masih geleng-geleng kepala sambil duduk di ruang tamu. Ia tak habis pikir ada manusia seberani dan sebodoh itu datang melamar anaknya. Bau jalanan, lusuh, dan entah dari mana datangnya. Mau jadi menantu, mimpi saja, teriaknya. Istri dan ajudannya tertawa lagi, merasa puas telah mengusir sampah dari rumah mereka. Namun tanpa mereka tahu, di balik hinaan itu, mereka baru saja menyulut api besar. Malamnya, Saka pulang ke rumah kecilnya di pinggiran kota Harmoni. Rumah sederhana hanya terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu kecil, tapi di dalamnya ada satu ruangan yang berbeda. Ia membuka pintu ke ruangan itu. Terdapat meja kerja besar, lemari besi, dan layar komputer lebar yang menampilkan grafik-grafik tambang dan harga saham. Saka duduk di depan layar, membuka folder bertuliskan PT Adi Mulya Pertiwi, Private Confidential. Ia membuka data aset dan operasional tambang miliknya. Angka demi angka muncul, triliunan rupiah nilai perusahaan yang selama ini ia kelola dalam diam. Tak banyak yang tahu siapa pemilik sesungguhnya karena semua atas nama direksi dan timnya. Saka menatap layar, lalu tersenyum kecil. Hari ini aku dihina. Tapi suatu saat nanti, mereka sendiri yang akan menyodorkan tangan pada orang yang mereka sebut bau jalanan ini. Ia mencatat satu kalimat di buku catatannya. Jangan pernah menganggap hinaan itu racun. Kadang hinaan adalah bahan bakar terbaik untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Dan malam itu, rencana besar Saka dimulai. Ia bukan lagi hanya pria dengan baju compang-camping, tapi kini ia akan membuktikan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Di lantai 2 rumah dinas Bapak Bupati, di balik tirai sutra tipis jendela kamar, Lestari berdiri membisu. Ia melihat segalanya, dari saat pria lusuh itu masuk ke ruang tamu hingga ketika ia diusir dengan hinaan dan caci maki. Ia bahkan mendengar suara tawa orang tuanya yang membahana, seolah lelaki itu bukan manusia, tapi lelucon hidup yang layak ditertawakan. Tapi Lestari tak tertawa. Justru sejak awal kemunculan pria bernama Saka itu, hatinya anehnya bergetar. Lestari Pranata, gadis cantik berusia 25 tahun, putri tunggal bupati terkenal. Dikenal sebagai sosok elegan, pintar, dan berpendidikan. Ia lulusan universitas ternama di Jakarta dan sempat berkuliah di luar negeri. Banyak pria kaya dan terhormat mengantri untuk menjadi kekasihnya, tapi entah mengapa tak satu pun yang berhasil menaklukkan hatinya. Namun tadi, di tengah hinaan dan tawa, ada sesuatu dalam diri pria lusuh itu yang membuatnya terdiam, keberanian. Tak semua orang bisa berdiri tegak di hadapan bupati dengan pakaian robek dan aroma keringat jalanan, lalu berkata, "Saya datang untuk melamar putri Bapak." Itu bukan sekedar keberanian bodoh, itu tekad yang tidak bisa dibuat-buat. Lestari mengingat sorot mata pria itu. Tajam tapi tenang, bukan pandangan memelas yang biasa ia lihat dari para peminta-minta, tapi lebih seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang besar. Malam harinya, Lestari duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Ia membuka ponselnya, mencoba mencari-cari siapa itu Saka, tapi tak ada hasil. Nama Saka terlalu umum. Pikirannya terus memutar kejadian. Lestari menoleh ke cermin. Ia melihat dirinya, wajah cantik, bibir merah, riasan sempurna. Tapi di balik itu ada hati yang sedang bingung. "Kenapa aku memikirkannya?" bisiknya pelan. Ia mencoba membuang jauh-jauh bayangan Saka. Ia teringat bagaimana ibunya menertawakan pria itu, bagaimana ayahnya murka dan menyuruhnya keluar. Dan yang paling menyakitkan adalah dia sendiri, Lestari, ikut tertawa. Padahal jauh dalam lubuk hatinya, ia tahu dia tidak pantas dihina begitu. Tapi gengsi, harga diri, nama besar keluarga, semuanya menahannya. Bagaimana mungkin ia, putri bupati, terlihat simpati kepada pria dekil dan bau jalanan? Keesokan harinya, Lestari sarapan bersama kedua orang tuanya. Bapak Bupati Pranata masih membahas kejadian kemarin sambil tertawa. "Bayangkan saja, Ma, dia duduk dengan tenang bilang mau menikah sama Lestari. Hahaha, gembel." Lestari hanya tersenyum kaku. Ia tidak membalas, tidak ikut tertawa, hanya menyendok bubur pelan-pelan.
Tak ada yang menyadari bahwa pikirannya melayang jauh. Hari-hari berikutnya, wajah Saka terus menghantui pikirannya. Sorot mata itu, suara itu, dan cara pria itu tetap berdiri tenang meski diludahi harga dirinya. Lestari mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa dia sebenarnya? Apa mungkin dia bukan orang sembarangan? Ia mulai merasa gelisah sendiri, namun meski hati kecilnya penasaran, ia tetap diam. Tak ada yang tahu bahwa dalam hati seorang gadis dari keluarga terhormat telah tumbuh rasa yang sulit dijelaskan, hanya karena tatap mata dari pria yang datang dalam kesederhanaan yang menusuk logika. Aku ikut tertawa hanya karena takut jadi bahan ejekan, tapi dalam hati aku tak mampu menertawakannya. Lestari tahu ia berdiri di antara dua dunia, gengsi keluarganya dan suara hatinya yang mulai pelan-pelan tak bisa dibungkam. Malam itu, langit dipenuhi bintang. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota Harmoni, terdengar suara jangkrik bersahutan dan angin meniup tirai jendela yang usang. Rumah itu tampak biasa saja, tak ada yang istimewa. Temboknya mulai pudar dan lantainya dari keramik tua yang sudah retak di beberapa sudut. Namun siapa sangka di balik kesederhanaan itu tersimpan sebuah rahasia besar. Saka melangkah masuk ke ruang belakang rumahnya, ia menyalakan lampu neon yang menggantung sendirian di tengah ruangan. Di sudut ruangan ada sebuah lemari besi kecil terkunci rapat dengan kunci yang selalu ia kalungkan di leher. Saka membuka lemari itu, suara logam bergesek terdengar pelan. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen legal, surat kepemilikan tanah tambang, dan buku besar transaksi saham. Ia mengambil satu map tebal berwarna hitam. Di sampulnya tertulis PT Adi Mulya Pertiwi Private Files. Saka menarik nafas dalam, jarinya menyentuh kertas demi kertas. Di dalamnya ada akta pendirian perusahaan, salinan kontrak ekspor biji nikel dan emas, serta laporan keuangan bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. Semua dokumen itu atas namanya. Ya, Saka adalah pemilik tunggal PT Adi Mulya Pertiwi, salah satu perusahaan tambang terbesar dan tersukses di Sulawesi. Tapi selama ini, ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ia membiarkan direksi dan komisaris yang tampil di depan publik. Ia sendiri hidup sederhana, tanpa sorotan, tanpa glamor. Dunia hanya tahu nama perusahaan, bukan siapa pemiliknya. Saka duduk di kursi rotan tuanya, membuka laptop yang sudah usang secara fisik, tapi menyimpan sistem internal bernilai tinggi. Ia membuka laporan pasar global terbaru. Grafik menunjukkan harga emas naik signifikan. Ekspor batubara dari perusahaan miliknya melesat, dan saham perusahaannya menguat tajam. Senyum kecil muncul di wajahnya. Mereka menyebutku bau jalanan, padahal aku bisa membeli jalanan itu kalau aku mau. Ia menutup laptopnya, lalu menatap foto mendiang ibunya yang terpajang di dinding. Bu, hari ini aku diusir karena penampilanku, tapi aku tidak sakit hati. Justru, aku merasa diberi bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Saka berjalan ke lemari tua dan mengambil setelan jas hitam mahal dari dalam plastik pelindung. Jas itu hanya ia pakai pada pertemuan tertutup bersama para pemilik tambang besar Asia Tenggara. Ia meraba kerah jas itu lalu berkata pelan, "Sudah waktunya, Bu. Dunia harus tahu siapa sebenarnya Saka." Keesokan harinya, di kantor pusat PT Adi Mulya Pertiwi yang berlokasi di Jakarta, para direksi dan manajer utama duduk dalam rapat penting. Seorang pria masuk ruang meeting dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana. Para staf awalnya mengira itu hanya tamu biasa. Tapi ketika pria itu menunjukkan tanda kepemilikan dan kartu identitas pemilik saham mayoritas, semua berdiri kaget. "Selamat datang kembali, Pak Saka." Ya, di dunia luar ia dikenal sebagai orang biasa. Tapi di dunia industri tambang, nama Saka Adiprana adalah legenda diam-diam. Ia pernah menyelamatkan beberapa tambang dari kebangkrutan, mengelola ekspansi tambang hingga ke luar negeri, dan menyumbang ratusan miliar untuk pelestarian lingkungan dan masyarakat adat. Namun, semua itu dilakukan di balik layar, dan kini layar itu akan ia buka satu persatu. Saka menutup brankas kembali malam itu. Ia lalu menyalakan rokok, berdiri di depan jendela sambil menatap langit. Hari itu mereka tertawa. Hari berikutnya, aku pastikan mereka diam.
Senyumnya tidak sinis, tapi penuh perhitungan. Karena balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan pembuktian. Malam semakin larut, tapi di rumah sederhana milik Saka, lampu masih menyala. Di ruang kerjanya yang kecil namun rapi, Saka duduk di depan laptop. Matanya menatap tajam ke arah layar. Di tangannya, sebuah ponsel lama berdering pelan. "Halo, Adit?" Suara Saka tenang namun penuh makna. Adit, tangan kanan Saka sekaligus orang kepercayaannya, menjawab dari ujung telepon. "Siapa? Perintah selanjutnya?" Saka menarik nafas dalam. Waktunya orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Tapi jangan gegabah. Kita lakukan ini dengan cara yang elegan, tanpa pamer, tanpa kesombongan, tapi cukup untuk membuat mereka tercengang. "Perlu saya siapkan apa saja, Pak?" "Mobil, 5 unit. Pilih yang paling mencolok, tapi tetap berkelas. Pastikan warnanya beda-beda. Jangan lupa 1 unit limusin untuk kejutan puncak dan sopirnya. Orang-orang kita pakai seragam resmi perusahaan, tapi jangan sebut nama perusahaan dulu biar mereka menebak-nebak." "Siap, akan saya siapkan dalam 3 hari." Saka mengangguk pelan. Ia lalu membuka sebuah map di mejanya, bertuliskan Operasi Penghormatan Harga Diri. Di dalamnya ada satu halaman yang ia cetak sendiri, berisi foto rumah dinas Bapak Bupati, profil keluarga Pranata, serta catatan kecil, target bukan balas dendam, tapi memberi pelajaran dengan martabat. Pagi harinya, Saka bertemu langsung dengan Adit di salah satu hotel Nirwana indah di pusat kota. Mereka duduk di ruang VIP membahas rencana detail. "Acara utamanya kapan, Pak?" tanya Adit. "Hari ulang tahun kota. Biasanya Bapak Bupati akan hadir di balai kota bersama keluarganya. Di situ kita munculkan semuanya, tepat di depan semua orang." "Iya, di depan wartawan, pejabat, masyarakat," dan Saka meneguk kopinya lalu menyandarkan tubuh. Wajahnya datar tapi pikirannya berputar cepat. Ia bukan sekedar ingin pamer harta, ia ingin membuat satu hal jelas, bahwa harga diri tidak bisa diukur dari penampilan. Hari berikutnya, Adit mengirimkan foto-foto mobil yang sudah disiapkan. Rolls-Royce Phantom hitam legam, Lamborghini Urus kuning emas, Mercedes Maybach S68 putih mutiara, Range Rover SV hijau botol elegan, dan terakhir, sebuah limusin custom panjang berwarna silver titanium dengan logo perusahaan kecil di ujung grillnya. Saka melihat semua gambar itu dengan tenang. Ia lalu berkata, "Bagus, hari itu kita tidak hanya hadir, kita akan membuat sejarah. Tapi jangan lupa senyum di wajah, jangan pernah sombong, biarkan mereka yang bicara, kita hanya datang." Saka juga menyiapkan satu kejutan besar, donasi tambang emas senilai ratusan miliar rupiah untuk program pendidikan dan pembangunan desa terpencil. Tapi dana itu baru akan diumumkan setelah pertemuan besar nanti. Harta bisa dibagi, tapi pelajaran harus disampaikan dengan cara yang tak terlupakan, ucapnya sambil menata dokumen donasi. Di tempat lain, keluarga Bupati Pranata sibuk mempersiapkan acara ulang tahun kota. Mereka tidak tahu bahwa tamu yang paling tak mereka duga sedang bersiap datang, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai raja tambang yang selama ini mereka hina. Hari itu, matahari bersinar terik di langit kota harmoni. Suasana kota seperti biasa, tenang, sederhana, dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu bercengkrama di depan warung. Namun, semua berubah saat suara deru mesin mobil mewah terdengar dari kejauhan. Semula hanya samar, tapi semakin dekat. Suara itu menggelegar, menggetarkan tanah kota yang biasanya tenang. "Itu suara mobil apa ya? Kayak suara mobil balap. Loh, itu mobil-mobil gede banget, banyak banget." Warga satu persatu keluar dari rumah. Anak-anak berlarian ke pinggir jalan menatap heran. 5 mobil mewah, masing-masing dengan warna mencolok namun elegan, melaju perlahan masuk ke kota. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam di depan memimpin konvoi, disusul Lamborghini Urus kuning keemasan yang menyilaukan mata, lalu Maybach putih, Range Rover hijau botol, dan terakhir sebuah limusin panjang berwarna silver titanium yang mencuri semua perhatian. Konvoi itu melaju pelan melewati pasar, kantor kecamatan, dan berbelok menuju rumah dinas Bapak Bupati. Semua warga heboh. Siapa itu? Menteri ya? Bupati provinsi kali? Atau artis?
Tapi kok banyak banget mobilnya? Ponsel warga terangkat ke udara merekam kejadian luar biasa ini. Dalam hitungan menit, video konvoi 5 mobil mewah sudah menyebar ke media sosial. Grup WhatsApp kota dan Facebook lokal dipenuhi satu kalimat, siapa tamu misterius yang datang ke rumah Bapak Bupati? Sementara itu, di halaman rumah dinas, Bapak Bupati Pranata dan istrinya sedang bersiap menghadiri acara ulang tahun kota di Balai Kota. Namun, mereka terhenti ketika suara mobil-mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. "Pak, itu mobil siapa?" tanya Ibu Endang sambil memicingkan mata. Bapak Bupati Pranata melangkah ke depan, dibuntuti oleh ajudan dan beberapa staf. Dari dalam Rolls-Royce, seorang pria perlahan turun. Tubuhnya tegap, ia mengenakan setelan jas hitam elegan, sepatu kulit mengilap, dan kacamata hitam mahal. Semua orang terdiam. Wajah pria itu sangat familiar, tapi terlalu berbeda dari yang mereka ingat. Dan saat kacamata itu dilepas, semua orang terpaku. Saka, pria yang dulu mereka hina sebagai pengemis, kini berdiri gagah seperti bangsawan. Tidak ada lagi baju lusuh, tidak ada lagi bau jalanan. Yang ada adalah sosok pria berwibawa, penuh aura pemimpin. Bapak Bupati Pranata nyaris tak bisa berkata apa-apa. Kau, Saka." Saka hanya tersenyum tipis, sopan. "Masih ingat saya, Pak?" Wajah Bapak Bupati pucat. Suara tawa yang dulu membahana, kini lenyap dari tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku di depan pria yang dulu ia usir dengan hinaan. Saka melangkah mendekat. "Saya kembali, Pak, bukan untuk membalas, tapi untuk menyampaikan undangan resmi." Dari saku jasnya, Saka mengeluarkan kartu undangan mewah berlogo PT Adi Mulya Pertiwi ditulis dengan tinta emas. "Saya akan mengadakan acara peluncuran proyek sosial terbesar di provinsi ini. Saya ingin Bapak dan keluarga hadir kalau berkenan." Warga yang menonton dari kejauhan bersorak. Mereka mulai sadar, orang yang dulu mereka anggap gembel ternyata lebih dari sekedar orang kaya. Ia adalah sosok yang mereka remehkan, namun kini berdiri paling tinggi. Saka tersenyum ke arah kamera warga, lalu melangkah masuk ke limusin panjangnya. Sebelum masuk, ia sempat menoleh ke arah lantai atas rumah Bupati. Di balik tirai jendela, Lestari berdiri membeku. Matanya tak bisa lepas dari sosok pria yang dulu ia tertawakan. Kini berdiri dengan cahaya yang tak bisa disangkal. Dan hati Lestari untuk pertama kalinya berdebar tak karuan. Pagi yang biasanya tenang di rumah dinas Bapak Bupati, kini berubah menjadi pusat perhatian. 5 mobil mewah masih terparkir di halaman, membuat warga, wartawan, bahkan para pegawai pemerintah penasaran dan ramai berdatangan ke lokasi. Sorotan kamera mulai mengarah ke gerbang. Beberapa reporter dari media lokal dan nasional berdiri dengan mikrofon siap meliput kedatangan tamu misterius yang membuat satu kota heboh. Di tengah keramaian itu, Bapak Bupati Pranata, bupati yang selama ini dikenal penuh wibawa, berdiri di depan pintu rumahnya dengan wajah pucat pasi. Ia masih tak percaya apa yang dilihatnya. Saka, pria lusuh yang seminggu lalu ia usir dengan hinaan, kini berdiri gagah di depan matanya. Setelan jas hitam, kemeja putih mengilap, dan jam tangan seharga 1 mobil terlingkar di pergelangan tangannya. Bapak Bupati Pranata menelan ludah, tangannya sedikit gemetar. Saka, kau ini sebenarnya siapa?" Saka tersenyum tipis. Ia melangkah mendekat. Sorotan kamera mengikutinya. "Dulu, saya datang ke rumah ini dengan baju lusuh, sandal bolong, dan niat baik. Tapi saya diusir, dihina, bahkan diludahi secara tidak langsung hanya karena penampilan saya." Ia menoleh ke arah wartawan, lalu kembali menatap Bapak Bupati Pranata. "Dan hari ini, saya kembali bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pemilik utama PT Adi Mulya Pertiwi." Wartawan langsung gempar. "Apa? Bos Adi Mulya Pertiwi itu Saka? Dia yang dulu diludahi Bapak Bupati? Ya ampun, ini berita nasional." Kilatan kamera menyala di mana-mana. Mikrofon diarahkan ke wajah Saka, namun Saka tetap tenang. Ia tidak marah, tidak membentak, tidak balas mencaci. Ia hanya berdiri dengan wibawa yang membungkam semua yang ingin meremehkannya. Bapak Bupati Pranata mulai panik. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya justru makin canggung. Saya tidak tahu waktu itu. Saya tidak bermaksud." Saka memotong kalimatnya dengan lembut.
Saya mengerti, Pak. Manusia memang mudah menilai dari luar. Tapi, saya datang hari ini bukan untuk mempermalukan Bapak. Saya hanya ingin memberikan pelajaran bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari baju yang ia pakai. Secara tiba-tiba, suara Ibu Endang, istri Bapak Bupati, terdengar dari dalam rumah. Mas, kamu yang hina dia waktu itu, suruh dia pergi sekarang juga. Kita tak butuh pura-pura kayak dia. Saka menoleh lalu berkata lantang, "Saya tidak pura-pura kaya, Bu. Justru waktu itu saya menyamar sebagai orang biasa, karena saya ingin tahu siapa yang bisa melihat hati, bukan hanya casing luar." Ibu Endang terdiam, ucapannya tertelan sendiri. Saka kembali menghadap kamera wartawan. "Saya berdiri di sini sebagai simbol bahwa tak ada yang berhak menghina siapapun hanya karena dia terlihat miskin. Karena kadang yang kalian hina hari ini adalah orang yang kalian butuhkan esok hari." Bapak Bupati Pranata tertunduk. Untuk pertama kalinya selama menjabat, ia tak bisa berkata apa-apa. Kepalanya penuh rasa malu. Para wartawan, warga, bahkan stafnya sendiri mulai saling berbisik. Bapak Bupati mempermalukan diri sendiri. Itu tamparan keras. Saka benar-benar pria luar biasa. Saka lalu mengeluarkan satu berkas dan menyerahkan ke ajudan Bapak Bupati. "Ini undangan resmi untuk acara saya minggu depan. Peluncuran program sosial terbesar kami untuk membangun sekolah dan rumah sakit di desa-desa tertinggal. Bupati dan keluarga diundang." Ia lalu berjalan ke mobil limusinnya, membuka pintu sendiri, dan sebelum masuk, ia sempat berkata pelan tapi tajam, "Saya memang dulu diludahi di sini, tapi hari ini saya datang membawa keberkahan, bukan untuk diri saya, tapi untuk banyak orang yang lebih butuh." Dan mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah dinas yang kini lebih terasa seperti tempat pengakuan dosa. Bapak Bupati Pranata tetap berdiri kaku, tak ada yang ia bisa lakukan, selain menerima kenyataan bahwa orang yang pernah ia injak kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Sore itu matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang senduh. Di lantai 2 rumah dinas Bapak Bupati, suasana kamar Lestari begitu sunyi. Gadis itu duduk di pojok tempat tidurnya, tubuhnya menggigil pelan. Di tangannya, sebuah ponsel memutar ulang video yang viral sejak pagi. Kemunculan Saka dengan 5 mobil mewah dan pernyataan yang membuat seluruh kota terdiam. "Saya dulu diludahi di sini, tapi hari ini saya datang membawa keberkahan." Ucapan itu menusuk hati Lestari lebih dalam dari yang ia sangka. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Lestari menutup wajahnya, dadanya sesak. "Kenapa aku ikut menertawakannya waktu itu?" Bisiknya lirih. Ia teringat hari saat Saka datang dengan baju compang-camping dan niat tulus. Ia melihat semua dari balik tirai, bahkan hatinya sempat berdebar. Tapi, demi menjaga gengsi dan citra, ia ikut menertawakannya. Ia diam saat hatinya tahu pria itu berbeda, dan kini semua itu terbalik. Saka bukan hanya berbeda, ia jauh lebih dari semua pria yang pernah hadir di hidup Lestari. Ia kaya tapi tak pamer. Ia dihina tapi tak membalas. Ia diusir tapi kembali dengan membawa kemuliaan. "Aku salah menilai." Tangis Lestari pecah, suaranya pelan namun penuh penyesalan. Tak bisa lagi menahan rasa bersalah. Lestari nekat. Ia keluar dari rumah, naik mobil pribadinya, dan menuju ke Hotel Nirwana Indah, tempat Saka diinapkan sementara selama ia di kota. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke lobi mendekati meja resepsionis. "Saya ingin bertemu dengan Pak Saka. Katakan Lestari, putri Bapak Bupati, ingin berbicara sebentar." Resepsionis tampak ragu, tapi ia lalu menghubungi seseorang lewat telepon internal. Tak lama, muncul seorang pria berpakaian jas hitam rapi. Pria itu adalah Adit, asisten pribadi Saka. Ia menatap Lestari sejenak, lalu tersenyum sopan. "Maaf, Mbak Lestari, saat ini Pak Saka sedang tidak bisa menerima tamu." Lestari tersentak. "Tolong katakan padanya, saya hanya ingin bicara sebentar, 5 menit saja." Adit menunduk sedikit. "Maaf Mbak, tapi beliau memberi pesan khusus. Jika Lestari datang, tolong sampaikan satu kalimat saja." Lestari menahan napas. "Apa itu?" Adit menatap lembut namun tegas.
Yang tulus tidak harus datang 2 kali hanya untuk dimengerti. Dek, hati Lestari runtuh seketika. Itu bukan kemarahan, itu bukan dendam, tapi itu jawaban dari luka yang sudah terlalu dalam untuk diobati dengan sekadar kata maaf. Dengan langkah lemah, Lestari keluar dari hotel. Di parkiran, ia duduk di dalam mobilnya, memandangi langit senja, air mata kembali jatuh. Aku kehilangan seseorang bukan karena dia tak cukup baik, tapi karena aku terlalu buta untuk melihat ketulusannya. Dan di tempat lain, Saka berdiri di balkon kamarnya, memandangi kota dari lantai tertinggi. Adit mendekat pelan. Dia datang, Pak, tapi saya sampaikan seperti pesan Anda. Saka mengangguk pelan, matanya tenang tapi dalam. Biarkan dia belajar dari luka, sama seperti aku dulu belajar dari hinaan. Karena kadang, cinta tidak mati karena perpisahan, tapi karena kesombongan yang datang terlalu cepat dan penyesalan yang datang terlalu lambat. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Langit gelap bertabur bintang, seolah menjadi saksi diam atas perasaan-perasaan yang bergejolak di dua hati manusia. Saka duduk sendirian di balkon kamarnya di lantai atas hotel. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari jalanan dan juga sesuatu yang membuatnya terdiam. Tangisan, tangisan pelan tertahan, datang dari halaman samping hotel. Saka berdiri dan memperhatikan dengan saksama. Di bawah sana, duduk bersandar di bangku taman hotel yang sunyi adalah Lestari. Gadis itu menunduk, memeluk tas tangannya erat dan bahunya terguncang. Meski jarak membentang, Saka tahu itu bukan tangisan pura-pura. Itu tangisan hati yang benar-benar menyesal. Saka memalingkan wajah sejenak, hatinya terasa rumit. Ia ingat semua penghinaan, semua tawa, semua cara Lestari menundukkannya tanpa sepatah kata waktu itu. Tapi ia juga ingat sorot mata gadis itu saat pertama kali melihatnya. Mata yang saat itu tak menyimpan kebencian, tapi kebimbangan. Ia menarik napas panjang lalu berkata, "Apa dia menangis karena aku atau karena hartaku?" gumamnya. Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Dan di sanubari terdalam, Saka sadar hatinya belum tertutup sepenuhnya. Masih ada ruang-ruang kecil yang selama ini ia abaikan. Ruang yang diam-diam menyimpan nama Lestari. Pagi harinya, Adit datang menemuinya di ruang kerja hotel. "Pak, Lestari belum pulang. Tadi malam, dia menangis lama di taman dan akhirnya tertidur di kursi mobilnya." Saka tak menjawab, ia hanya menatap jendela dengan mata kosong, pikirannya jauh. Adit melanjutkan, "Kalau boleh jujur, saya rasa dia benar-benar menyesal, bukan karena kekayaan Bapak, tapi karena ketulusan yang dulu dia buang." Beberapa jam kemudian, Saka berjalan ke taman hotel. Di bangku yang sama, Lestari duduk sendiri. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya sembab, tapi tetap terlihat anggun. Saat melihat Saka mendekat, Lestari berdiri kaget. "Saka, aku..." Saka mengangkat tangan, menyuruhnya tenang. Ia duduk di bangku yang sama, membuat Lestari perlahan duduk kembali. Tak ada kata yang keluar beberapa saat, hanya hembusan angin pagi dan detak jantung yang terasa makin keras. Akhirnya Saka membuka suara. "Aku dengar tangismu semalam. Aku bukan batu. Aku juga punya hati." Lestari menatapnya. Air mata mulai menggenang lagi. "Aku salah. Aku terlalu buta menilai orang dari penampilan. Padahal hatimu jauh lebih kaya dari semua pria yang pernah aku kenal." Saka menunduk sejenak. "Tapi kalau sekarang kamu datang hanya karena tahu aku kaya, aku mohon jangan lanjutkan." Lestari menggeleng cepat, air matanya jatuh satu persatu. "Bukan karena itu, demi Tuhan. Bahkan kalau kamu tetap menjadi gembel seperti waktu itu, aku tetap ingin bertemu. Karena aku sadar, satu-satunya yang jujur padaku justru kamu." Saka terdiam. Ia memandangi wajah Lestari yang kini tidak lagi dibalut gengsi. Tak ada riasan tebal, tak ada senyum sok angkuh. Yang ada hanya seorang gadis yang hatinya rapuh. Tapi jujur, ia menarik napas panjang lalu berkata, pelan, "Aku masih bisa mencintaimu Lestari, tapi bukan karena penyesalanmu, tapi karena kau benar-benar berubah." Lestari menatapnya dengan mata basah, dan untuk pertama kalinya, Saka menggenggam tangan gadis itu.
Dan di pagi itu, di bangku taman sederhana, dua hati yang pernah saling berseberangan mulai kembali membuka diri, bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian untuk mengakui kesalahan dan menerima ketulusannya. Suasana rumah dinas Bapak Bupati Pranata pagi itu tidak seperti biasanya. Seluruh keluarga Bapak Bupati Pranata masih diliputi rasa malu sejak kejadian viral yang membuat nama mereka jadi bahan perbincangan seantero kota. Bahkan media nasional turut memberitakan kemunculan mengejutkan Saka, si gembel yang ternyata adalah bos tambang triliuner. Bapak Bupati Pranata lebih banyak mengurung diri. Ibu Endang tak henti mengomel menyalahkan siapa saja, sementara Lestari masih diam di kamarnya. Tapi hari itu, ketenangan itu kembali terguncang. Tepat pukul 10 pagi, deru suara mobil mewah terdengar lagi di halaman rumah dinas. Namun kali ini hanya satu mobil. Limusin silver titanium yang sama seperti sebelumnya, tidak mencolot tapi tetap mencuri perhatian. Pintu mobil terbuka perlahan dan turunlah Saka. Masih dengan jas elegan, namun kali ini tanpa kacamata hitam, menampilkan wajahnya yang bersih, tegas, dan tenang. Para penjaga sempat gugup, buru-buru berdiri memberi hormat. Berbeda sekali dari perlakuan mereka dulu. Saka melangkah pelan menuju pintu depan. Seorang staf membukakan pintu dan Bapak Bupati Pranata pun menyambut dengan wajah canggung. Saka, selamat datang kembali. Terima kasih, Pak. Boleh saya duduk sebentar? Tentu, silahkan. Di ruang tamu yang dulu pernah menjadi saksi penghinaan, kini tercipta suasana yang sangat berbeda. Tak ada tawa, tak ada ejekan, yang ada hanya kesunyian dan rasa penasaran. Saka duduk dengan tenang, menatap langsung ke arah Bapak Bupati Pranata dan istrinya. Lestari turun perlahan dari lantai atas dan duduk di samping ayahnya, menunduk tanpa suara. Saka mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi undangan berlapis beludru hitam dengan ukiran emas. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata dengan tenang, "Saya datang bukan untuk melamar seperti dulu, tapi untuk mengundang." Semua terdiam. Minggu depan saya akan menikah. Tempatnya di Hotel Nirwana Indah jam 10 pagi. Jika Bapak dan Ibu berkenan hadir, saya sangat bersyukur. Suasana membeku. Bapak Bupati Pranata menelan ludah. Ibu Endang melirik Lestari dengan gelisah. Lestari sendiri langsung menegang. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Menikah dengan siapa? Saka bangkit dari duduknya, memberikan undangan satu persatu. Lalu dengan senyum sopan, ia berkata, "Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi agar Bapak tahu bahwa orang yang dulu diusir dari rumah ini, kini memilih untuk memaafkan, bukan membalas." Ia lalu menatap Lestari sejenak, lama, dalam, namun penuh makna. Namun sebelum Lestari sempat bertanya apapun, Saka membungkuk sopan dan melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, Bapak Bupati Pranata menatap istrinya bingung. Dia bilang mau menikah, tapi dengan siapa? Lestari tetap diam, tapi hatinya mulai dipenuhi ribuan pertanyaan. Ia tidak menerima undangan khusus, tidak ada nama calon pengantin tertera di undangan, hanya logo perusahaan, lokasi, dan waktu. Malam harinya, Lestari duduk di balkon memandangi langit. Dia tidak menyebut namaku, tapi kenapa tatapan itu seperti memberi isyarat? Hatinya gundah, harap dan takut beradu di dadanya. Apakah ia benar-benar akan menikah, atau ia hanya menguji perasaanku? Dan tepat seminggu lagi, sebuah pernikahan akan mengguncang kota dan semua orang akan bertanya-tanya, siapa wanita yang berhasil merebut hati pria yang pernah mereka hina dan kini berdiri sebagai raja tambang. Hari itu, Hotel Nirwana Indah berubah menjadi lautan kemewahan. Tamu-tamu penting berdatangan dengan mobil mewah. Para pejabat, pengusaha, tokoh masyarakat, dan wartawan sudah memadati aula besar hotel. Di tengah ruangan, pelaminan megah berhias emas dan kristal berdiri anggun. Tapi ada satu yang membuat semua orang gelisah. Nama pengantin wanita tidak tertulis di undangan, hanya ada inisial S sebagai pengantin pria. Satu pertanyaan bergema di antara semua tamu. Siapa calon istri Saka, si raja tambang yang dulu dihina sebagai gembel?
Saka berdiri tenang di ruang tunggu, mengenakan beskap hitam elegan. Wajahnya tak menunjukkan gugup, hanya ketegasan dan keyakinan. Di belakangnya, Adit menyusun catatan tamu yang sudah hadir. Sudah datang semua, Pak, termasuk keluarga Bapak Bupati. Saka mengangguk. Baik. Di sisi lain, Lestari duduk di antara kedua orang tuanya. Gaun putih sederhana menghiasi tubuhnya, bukan sebagai pengantin, tapi sebagai tamu. Ia menggenggam undangan yang dikirim Saka, dadanya berdegup kencang. Seminggu lalu, setelah Saka datang memberi undangan, Lestari memutuskan untuk menyusul ke lokasi tambang di Sulawesi tanpa pengawal, tanpa kenyamanan, hanya dirinya sendiri dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia tak mencintai kekayaan, tapi mencintai Saka yang tulus dan berani. Ia tinggal di barak sederhana, makan bersama para pekerja tambang, dan membersihkan tangan dari lumpur tanpa merasa jijik. Dan di akhir minggu itu, saat ia hendak kembali, Saka hanya berkata, "Kamu lulus Lestari, tapi kamu tetap harus datang ke hari pernikahanku." Kini di hari itu, saat musik pernikahan mulai diputar dan MC mulai memanggil, tamu undangan yang terhormat, mari kita sambut pengantin pria kita, Bapak Saka Adi Prana. Saka melangkah pelan ke pelaminan, disambut tepuk tangan meriah. Wajah-wajah terpukau menatap pria yang dulu diremehkan, kini menjadi simbol kekuatan dan kebesaran hati. Namun, saat MC hendak mengumumkan nama pengantin wanita, ia terdiam sejenak. Semua tamu menanti dengan nafas tertahan. Lalu, dari balik tirai muncul seorang wanita dengan gaun putih sederhana. Rambut disanggul anggun, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Lestari, ruangan sontak gaduh. Itu putri Bapak Bupati yang dulu ikut menghina dia, mereka benar-benar menikah. Saka menatap Lestari yang kini berdiri di hadapannya. Ia tersenyum hangat. Terima kasih karena mau mengenalku, bahkan dalam versi yang paling rendah. Lestari menunduk menahan air mata. Dan terima kasih karena tak menyerah, bahkan setelah aku membuat kesalahan besar. Saka mengangguk. Hari ini, aku tidak hanya memilih istri, tapi aku memilih seseorang yang mau menatap aku sebagai manusia, bukan sebagai nominal. Mereka berdiri berdua di pelaminan, tepuk tangan membahana dan air mata mengalir di banyak wajah. Bahkan Bapak Bupati Pranata pun berdiri dan menepuk tangan meski dengan mata berkaca-kaca. Di luar ruangan, ribuan orang menonton dari layar besar. Video pernikahan itu langsung menjadi trending nasional. Saka dan Lestari, pasangan yang mematahkan semua stereotip. Bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang kaya, siapa yang cantik, atau siapa yang hebat, tapi siapa yang tulus saat tak ada alasan untuk bertahan. Dan hari itu, kota mencatat sejarah pernikahan dua orang yang pernah saling menjauh karena gengsi, kini disatukan oleh ketulusan dan pembuktian. Karena dalam hidup, yang paling layak dipilih adalah yang mau tetap tinggal meski tak ada apa-apa.